المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Supaya anak itu berperilaku, ya tafaul namanya kalau dalam bahasa agama, seperti namanya. Atau dinamakan orang besar. Siapa namanya? Soekarno. Supaya nanti hebatnya kayak Presiden Soekarno. Boleh. Atau baru lahir sekarang anak, siapa namanya laki-laki? Jokowi. Atau Muhammad Jokowi di depannya. Boleh, artinya memperbagus nama. Karena nama itu tapaul. Apa itu tapaul? Berpengaruh kepada dirinya. Kalau dia namanya Abdurrahman, hamba yang maha pengasih, mudah-mudahan dia sebagai manusia yang pengasih, penyayang. Kalau dia menamakan adanya anaknya Umar bin Khattab, ya Umar aja, ya mudah-mudahan hebatnya imannya kayak Umar bin Khattab. Itu namanya tafaul. Jadi tafaul itu tergantung kepada nama. Nama saya ini siapa nih? Saya namanya Ahmad Zarkasi. Kenapa saya dinamakan Ahmad Zarkasi? Karena orang tua saya dulu pernah ngaji di Sukabumi, ada seorang kiai namanya Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Bapaknya itu namanya Ajengan Sanusi. Saya nggak ngalamin sih, itu bapaknya Ajengan Sanusi terkenal itu. Luar biasa itu alim. Pesantrennya namanya Gunung Puyuh di Sukabumi. Nah kemudian orang tua saya ngaji juga sama Ajengan Sanusi. Punya anak namanya Ahmad Zarkasi, jadi kiai. Saya dinamakan Ahmad Zarkasi. Mudah-mudahan kelak kalau sudah besar jadi kiai. Ya alhamdulillah walaupun kiai di kampung lah, kiai kampung. Alhamdulillah, jadi keinginan orang tua itu bisa tersalurkan. Itu nama orang-orang besar boleh tapaul, makanya memperbagus namanya. Kemudian yang ketiga, wa ayyuzawwijahu iza balagha. Tugas orang tua untuk mengawinkan anaknya kalau anak itu sudah akil baligh. Terutama anak perempuan, termasuk anak laki. Kita punya anak laki, udah kerja, udah ada penghasilan, umurnya sudah 30 tahun. Usahakan supaya dia dapat jodoh. Jodohin juga nggak apa-apa. Cari yang dia senang, itu tugas orang tua. Tapi kalau dia udah kerja, dia mandiri. Tapi kita arahkan anak kita kalau belum nikah, supaya apa? Nikah. Sebab kalau laki-laki udah umur ya 30, 35 belum nikah, khawatir nanti terjebak oleh perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak khawatir sih nggak apa-apa. Cita-cita kayak anak saya juga kan umurnya udah 32, laki, bontot, udah kerja. Tapi saya suruh nikah, masih menolak. Kenapa? Masih mau belajar. Kalau bisa sampai S3 katanya. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau anak sekarang memang agak tua-tua tuh nikahnya. Karena mereka harus lebih siap. Supaya nanti begitu dia berkeluarga, rumah tangga itu ekonomi sudah siap. Sebab ada juga yang nekat. Baru makan gede, SMA, belum kerja, minta dikawinin. Cariin jodoh. Nangis-nangis karena mencintai. Wah. Akhirnya orang tua bagaimana sikapnya? Kasih nasihat. Jangan dulu, udah siap dulu. Tapi dia nggak mau, nggak ngerti. Akhirnya kawin juga lah. Berantakan. Kenapa? Hari-harinya nggak ketemu karena dia nggak kerja. Jadi jangan nekat juga menjodohkan anak. Dilihat situasi. Anak perempuan, apalagi siapa tuh pasangannya yang cocok, yang pas, terutama agamanya, akhlaknya, keturunannya.
Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yunkahul tunkahul, hadisnya gini, dinikahkan seseorang itu karena 4. Orang menikah itu karena 4 kata Nabi. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi kalau laki-laki mau dikawinkan dengan perempuan, pertama siapapun yang dilihat cantik dulu. Dulu bapak-bapak waktu masih bujangan kalau mau kawin yang dilihat apa dulu? Cantik. Cantik menurut saya. Walaupun orang bilang jelek, kalau saya bilang cantik mau apa? Itu yang pertama, li jamaliha. Kemudian yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Kok harta? Ya artinya dia seorang perempuan yang bisa mengatur ekonomi rumah tangga. Nanti kelak kalau dia berumah tangga. Sebab ada juga perempuan yang boros. Ada nggak kira-kira? Janganlah. Karena perempuan itu pernak-perniknya untuk dirinya itu banyak sekali. Pakai bedaknya aja itu 3 macam untuk muka. Bedak dasar, bedak kedua, bedak terakhir. Betul nggak, Bu? Belum lagi pakaiannya. Kadang-kadang pakaian kalau mau kondangan beli baru. Begitu selesai kondangan, besok kondangan lagi, beli lagi. Itu ibu-ibu bukan di sini, di mana-mana itu. Artinya materialistis. Yang dilihat hanya kekayaan, bukan akhlak. Kalau dilihat hanya kekayaan, kekayaannya kan sifatnya temporer, sementara. Suatu saat sekarang dia kaya, nggak lama bangkrut. Ternyata kekayaannya hasil korupsi. Nah, makanya pilihlah. Jadi yang kedua itu karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya. Ya, penting juga keturunan. Keturunan siapa? Walaupun penting juga nggak jaminan. Ada juga orang keturunannya kiai tapi anaknya brengsek, ada nggak? Atau dibalik, bapaknya brengsek tapi anaknya bagus, ada nggak? Tapi yang utama itu adalah apa? Keturunan juga. Nah, kemudian yang keempat karena agamanya. Nah, agama ini Nabi ada penekanan. Fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang ada agamanya, niscaya hidupmu akan selamat dunia akhirat. Walaupun nggak kaya, asal agamanya bagus. Walaupun keturunannya nggak bagus, asal agamanya bagus. Walaupun dia punya agama, yang penting kaya. Wah, itu udah lengkap. Kaya juga, ganteng juga, keturunan juga bagus. Jarang yang begitu ya. Tapi kalau lengkap itu bagus. Yang ada agamanya itulah yang dipilih. Penekanannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas yang ketiga buat orang tua terhadap anaknya adalah mengawinkannya, terutama anak perempuan. Jadi bapak sebagai wali, ya, didik anak kita, kemudian kita nikahkan, kawinkan dengan laki-laki yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah. Rawahu Ibnu Najjar, hadis riwayat Imam Ibnu Najjar. Paham? Alhamdulillah ya. Sekarang hadis yang ke-277. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sunnati, sesungguhnya di antara yang sunnah, ya, ayyakhrujar rajulu, bahwa keluar oleh seseorang, ma'adhaifihi, serta tamunya, ila babid dar, sampai ke pintu rumah, sampai ke pintu. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis
mengenai datangnya tamu ke rumah kita. Kan tamu datang ke rumah kita macam-macam, ada tamu karena famili, ada tamu teman akrab, ada tamu temannya istri kita atau saudara keluarga dari istri, keluarga dari suami, ya, atau tamu-tamu profesi dan lain sebagainya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi tamu begitu datang memberi salam, kemudian kita persilahkan untuk masuk ke tempat yang sudah disiapkan, ke ruang tamu. Karena ada juga orang menerima tamu pilih-pilih. Kalau yang bawa duit di dalam, kalau yang nggak bawa duit di luar. Jangan dipisah-pisahin, ya gak? Membawa duit, bawa kagak, urusan dia. Yang penting kita menghormati apa? Tamu. Kadang-kadang dia menghormati tamu juga kurang. Tuh tamu udah hampir 15 menit, air belum keluar. Padahal di antara yang cepat dilayani itu, diselesaikan itu diantaranya adalah tamu. Yang pertama kan orang yang mau nikah, itu dicepatkan. Kemudian yang kedua bayar hutang, dicepatkan. Kemudian yang ketiga tamu kalau datang. Ya, walaupun air segelas gitu, sebelum yang lain dikeluarin, keluarin. Udah berbusa mulut, belum juga keluar air. Jadi hendaklah memuliakan tamu. Nah kemudian begitu tamu pulang, di antara sunnahnya ini menurut hadis ini, ya bahwa dia itu yang punya rumah keluar, nganterin sampai ke pintu. Itu sunnah. Jangan sampai tamu begitu keluar aja nyelonong, kagak dianterin, pulang dah. Jadi sunnahnya begitu. Kalau di rumah kita ada tamu, kemudian tamu itu kita antar sampai ke depan. Mau tamu itu orang hebat, mau tamu itu orang biasa, nilainya sama di hadapan Allah kalau kita memuliakan. Ya memang ada juga tamu-tamu yang khusus kita lebih memuliakan. Ya misalnya pejabat ya yang memang pemimpin, kita muliakan, itu wajar lah. Tetapi kemuliaannya itu jangan sampai berlebihan banget. Itulah cara adab memuliakan apa? Tamu. Sebab tamu itu membawa rizki. Ya, ada seorang ulama sudah beberapa hari tidak ada tamu ke rumahnya. Sampai dia introspeksi, kenapa kok di rumah saya ini sudah beberapa hari nggak ada tamu. Sebab kalau nggak ada beberapa tamu di rumah itu kayak kuburan rumah kita itu. Mungkin apa kesalahan saya, apa dosa saya. Sehingga dia itu mohon kepada Allah supaya dia itu rumahnya datang tamu. Akhirnya beberapa hari kemudian tamu datang. Jadi nggak datang tamu itu juga introspeksi kita. Kenapa kok tamu nggak mau datang ke rumah kita? Nah tamu juga harus tahu diri kalau dia datang. Pertama, nggak boleh ngelongok rumah orang. Dalamnya, karena dalam rumah orang itu aurat. Bahkan dalam hukum, ya, dalam hukum kalau orang yang ngelihat ngelongok dalam rumah orang itu, colok matanya. Pakai pisau kalau nggak, iya, sembarangan gitu, kena aurat itu. Nggak boleh kita ngelihat rumah dalam rumah orang. Karena dalam rumah orang itu kan ada istrinya, ada anaknya. Mungkin saja istri sedang buka aurat. Makanya nanti matanya itu di akhirat akan dicolok dengan colokan api neraka. Karena suka ngintip rumah orang. Atau bertetangga juga nggak boleh tuh ngintip rumah sebelah. Kebetulan di atas ada lubang angin. Tetangga kemudian pas ada kamar mandinya, ngintip dari itu ada. Itu dosa besar itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu ada itu yang begitu orang.
Di sini nggak ada ya. Jadi di antara sunnah adalah apabila tamu itu keluar, maka si yang punya rumah menemaninya sampai di pintu gerbang kalau perlu. Kalau perlu, tapi yang penting kita menghormatinya. Yang penting kita menghormatinya. Tapi ini saya yakin kita ini sudah mengamalkan. Dan rata-rata bangsa kita ini bangsa yang paling pemurah, pemaaf, sangat menghormati, tergantung daerahnya. Biasanya orang Sunda, orang Jawa itu kalau tamu datang, Masya Allah. Tamu itu kalau dia datang, dia juga harus tahu diri, tidak boleh ngelongok ke tempat-tempat yang terlarang, kecuali diizinkan. Atau juga kalau dia mau nginep, jangan lebih dari 3 hari. Karena yang namanya tamu itu 3 hari dia nginep. Sekarang kalau mau 5 hari, boleh. Tapi seizin yang punya rumah, ya enggak. Tapi batasnya tamu itu 3 hari. Baik. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bukankah kita sesama muslim ketika datang untuk selalu mengucapkan salam? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita ke rumah kita sendiri juga kita memberi salam. Bahkan ketika ke rumah kita memberi salam, kalau ada orang di rumah kita. Sekarang kalau kita pulang, kita kunci, ya berangkat nih karena sholat subuh berjamaah ngaji di Al-Muhajirin, nggak ada orang. Tetap begitu pulang beri salam. Mau ada orang kayak, mau tidak ada orang kayak, tetap apa? Beri salam. Cuman bagaimana salamnya kalau nggak ada orang? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang di rumah ada orang nggak? Ya ada juga yang ada juga yang kagak. Nah, ini kalau kebetulan yang kagak ada, tetap beri salam. Salamnya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terlepas ada yang jawab atau tidak. Kalau ada yang jawab gimana? Baru pulang kerja beri salam, nggak ada yang jawab. Rumahnya sepi, emang nggak ada orang. Tiba-tiba ada yang waalaikumsalam. Itu cuma guyon saya. Tapi Nabi ajarkan seperti itu, memberi salam. Dalam ayat Al-Quran disebutkan itu. Yaitu dalam Surat An-Nur ayat 61. Apa kata Al-Quran? Fa iza dakhaltum buyutan, apabila kamu masuk ke rumah, fasallimu, maka berilah salam, ala tahiyatin, atas suatu penghormatan. Ya. Fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam atas diri kamu, tahiyatan indallah, sebagai penghormatan di sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, diberikan keberkahan dan diberikan kebaikan, keindahan. Kalau orang yang memberi salam, meskipun di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Ini menurut Al-Quran ini. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya baca, itu Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ini bukan Nawawi Banten. Ada 2 Nawawi, dua-duanya ulama dunia itu. Yang pertama Imam Nawawi Timur Tengah, Syria, yang umurnya sampai 40 tahun, meninggal dan belum menikah. Kenapa? Karena repot dengan menulis buku-buku karangan-karangan. Karangannya banyak sekali itu, di Indonesia dibaca. Yang kedua Imam Nawawi Al-Bantani, itu juga mendunia. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama Nusantara. Wah, sekarang ini luar biasa itu. Nah, kemudian Imam Nawawi dalam bukunya mengatakan ya bahwa apa itu? Yang pertama, kalau kamu masuk ke rumah lalu nggak ada siapa-siapa, jawabnya gimana tadi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang pertama,
pengarang mengatakan bahwa itu disebutkan dalam kitabnya ya Imam Nawawi, namanya Azkar Nawawi. Dan itu terkenal kalau tukang ngaji. Kemudian dikatakan yustahabu, disunatkan lidakhili manzilin, bagi orang yang masuk ke rumah, ayyusallima, bahwa dia memberi apa? Salam. Sawaun kana fil baiti adamiyun, sama ada di dalam rumah itu ada orang, amla, atau tidak ada orang, tetap kita memberi salam. Nabi mengajarkan dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya marfu sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya bunayya, wahai anakku, iza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk menemui keluarga kamu, fasallim, maka berilah salam. Takun barokah, kamu akan mendapatkan keberkahan. Alaika wa ala ahli baitika, juga keluarga rumahmu akan mendapatkan keberkahan dengan salam itu. Apa sih artinya assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, kedamaian bersama kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahannya. Jadi kalau beri salam itu lengkap, dapat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Tapi kalau salamnya nggak lengkap, Assalamualaikum, dapat 10. Kalau salamnya Assalamualaikum warahmatullah, dapat 20. Nah, yang jawab itu harus lebih bagus daripada yang memberi salam. Ada yang memberi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang memberi salam dapat 10, yang jawab dapat 30. Berarti yang memberi salam punya utang 20 itu. Saya kira ini hadirin sekalian tentang hadis-hadis yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Semoga kita semua yang hadir bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai hadis ke 277. Insya Allah kita bisa sambung kembali dalam pengajian yang akan datang, yang sudah masuk bulan Ramadan. Ya, udah masuk bulan Ramadan ya. Cepat sekali waktu memang, karena kita sibuk jadi cepat. Coba kalau kita dirawat di rumah sakit atau masuk penjara, lama banget. Sebetulnya sama, cuman perasaan kita aja. Nah, oleh karena itu saya sebagai kajian ini, yang mengisi kajian ya guru, apabila ada kesalahan kehilapan selama mengajar, memberikan kajian, baik kata-kata saya yang penuh dengan canda, ataupun saya mungkin ada yang kurang hormat, ini mau puasa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena bulan Ramadan aromanya ini sudah terasa. Ya, bulan Ramadan tuh di Indonesia khususnya aromanya sudah terasa. Kalau pengajian-pengajian di kampung yang malam itu ada tawakuf. Bahkan ada ngeroahan, kirim doa untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang itu bertahun-tahun dan dalilnya ada itu. Enggak bid'ah, enggak. Ada dalilnya. Nah, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya berdoa, kita berdoa. Mungkin ada yang mau tanya. Ada nggak yang mau nanya? Silakan. Maju, biar sini aja nggak apa-apa sini. Biar saya dengar gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Rasulullah bersabda, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga karena amalan-amalannya. Oh iya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan engkau? Aku pun demikian, jika Allah memberikan rahmat dan karunia kepadaku. Iya, hadis itu populer bahwa seseorang itu masuk surga
bukan karena amalnya. Tapi karena apa? Karena anugerah yang Allah berikan. Itu maksudnya kita jangan bangga kalau amal kita banyak. Jangan bangga, wah amal saya banyak. Jangan bangga. Yang kedua, kita juga jangan berkecil hati kalau kebetulan amal kita sedikit. Karena Allah akan menilai itu keikhlasan. Meskipun sedikit, kalau ikhlas dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau banyak nggak ikhlas, nggak dapat rahmat dari Allah. Nah ini polemik hadis ini, karena Nabi Muhammad juga ada yang mengatakan seperti itu. Padahal bukan begitu, itu secara umum. Polemik kemarin itu masalah hadis itu. Nabi Muhammad juga nggak ada jaminan masuk surga. Itu kan suatu hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita beramal ikhlas. Karena kalau dibandingkan dengan amal kita yang banyak itu dengan surga, nikmat surga, nggak sebanding. Nah, makanya Allah memasukkan hambanya ke dalam surga karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Paham ya itu hadis? Ada lagi? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikahnya di catatan sipil. Dulu waktu saya menikah, kemudian bilang kalau kita nikah di catatan sipil itu tidak sah. Terus hubungan kita bagaimana? Oh ya. Di dalam Islam pernikahan itu harus seagama. Kalau berbeda agama di dalam Islam tidak sah pernikahannya. Jadi kalau di catatan sipil memang umumnya perkawinan beda agama dan secara hukum tidak sah. Tapi kalau dia nikah sama-sama agama, Islam sama-sama Islam, sesuai dengan rukun nikahnya segala macam, walinya, saksinya, mas kawinnya, ya meskipun di catatan sipil juga sah, asal sah agama. Itu begitu. Jadi sekarang ini muncul memang ya karena liberal ya, pemahaman liberal, kebebasan berpikir antara manusia, sehingga pernikahan yang sangat sakral itu ibadah nilainya pernikahan, sampai beda agama dilaksanakan, yang itu nggak boleh. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh, karena nikah dengan ahli kitab boleh. Itu terjadi perdebatan yang sangat panjang, supaya tidak ragu-ragu kita sah apa tidak tentang perkawinan perbedaan agama, lebih baik ditinggalkan. Jadi kalau nikah itu agamanya apa? Sama. Kalau saya berpandangan begitu. Kalau nikah beda agama, menurut saya, bukan menurut saya, menurut Islam, yang mayoritas ulama berpendapat tidak sah. Paham ya? Ada lagi? Udah cukup? Kalau udah cukup, mari kita berdoa, mohon kepada Allah. Yang pertama, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu tadi, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu beramal soleh tadi hadis, ataukah mendidik anak-anaknya sebagai kewajiban orang tua yang 3 macam itu khususnya. Apakah kita menghormati tamu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul SAW, sehingga hidup kita mendapat ridho dari Allah, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا